kami Tuhan. Kami meletakkan sejenak beban hidup kami Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Mau sujud di altar-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami menyatakan Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan. Engkau Allah Immanuel. Mari dengan lembut kita bawa pujian ini dari Allah. Katakan Bapa, kami datang Tuhan, yang kami mau berserah sama Tuhan. Aku datang dan berserah, Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kami alami Tuhan dalam hidup kami. Kami mau katakan Engkau tempat persembunyian kami. Kami mau terus katakan Tuhan kebesaran-Mu. Sebab Engkau berfirman, janganlah takut sebab Engkaulah Allah kami. Janganlah bimbang sebab Engkaulah Allah kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau meneguhkan, menolong kami Tuhan. Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan Tuhan. Dan itu Tuhan kami mau terus percaya sama Tuhan. Mari kita pujian ini dari awal, katakan sebab Kau besar, aku tidak bimbang, sebab Yesus Tuhan. Sekali lagi kita katakan dari awal, ku tidak takut sebab Engkau besar, Engkau besar, Engkau berjalan mendahului kami ya Tuhan. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allah, the great I am. Engkau beserta dengan kami. Engkau meneguhkanku, oh Yesus, maka tolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan atas keluarga kami, kemenangan atas kota kami, kemenangan atas bangsa kami Tuhan. Kami nyatakan sebab Engkaulah Allah kami yang tidak meninggalkan kami. Kau berperkara bersama dengan kami. Ya ralala ya raba shala ya ralala ya ralala ya ralala ya ralala bashanda ya ralala ya ralala. Mari kita sembah Tuhan, naikkan sembahmu di hadapan Tuhan dengan cara yang kau mengerti. Ya ralala bashanda, bebaskan hatimu, bebaskan jiwamu dan rohmu menyembah Dia. Koralala ya ralala shande, semua Dia layak disembah. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Ya ralala bashanda ya ralala, biar memenuhi setiap kami, memenuhi semua rumah kami ya Tuhan. Koralala ya ralala bashanda ya ralala. Oh Lord, we worship you, Jesus. Koralala ya ralala bashanda ya ralala.
Kami angkat hati kami Tuhan. Kami sujud di bawah kaki Tuhan. Yesus ajaib, Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Engkau membelah setiap kemustahilan dalam hidup kami. Engkau membelah air ke berlaut-berlaut, mendahului kami berjalan di depan kami Tuhan, membebaskan kami dari kehidupan kami yang lama. Dari beban yang merintangi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami nyatakan besar Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu melihat kemenangan lepas kemenangan yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kuralala ya rala bashanda ya rala bayar rala bayar rala mayar rala mayar rala mayar rala mase. Kurana nama ya rala bashanda. Yesus, kami sembah Dia lebih lagi. Yesus, kami masuk lebih dalam lagi ya. Sebab kami rindu minum dari sungai-Mu. Oh, penuhi setiap kami. Kurala ya rala mashanda ya rala kia rala mase ya rala mashanda. Kurana nama ya rala mashande. Kurala balala 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 ya rala bayala mashanda ya rala. Kami melekat denganmu, biar hati kami melekat erat di hatimu, sebab kami memandang ke arah-Mu, biar kekudusan-Mu penuhi setiap kami. Kami gak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Dengan lembut katakan, hanya Engkau. Hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Suci,
selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau, ku sanjung namamu selamanya. Dekatku senangkan Engkau selamanya. Yesus, Kau segalanya, Kaulah segalanya, selamanya Tuhan, selamanya. YCS sing. Selamanya. Sanjung namamu ya Tuhan. Oh, selamanya. Dekatku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Lebih lagi nyatakan selamanya. Kami puji, ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekad kami, tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name, Jesus. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Sekali lagi sama-sama katakan. Oh, bless Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship You. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Sekali lagi kita sembah Dia, ya rara ya rara ya rara shanda ya rara kurana nama ya rara shanda ya rara bas kurana nama ya rara shanda ya rara. Semoga Allah yang memesan saat kami dengan kebaikan, sehingga masa muda kami baru seperti pada gunung Wali. Ya rala batakana ya rala bashanda ya rala bayara
Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk dengar kebenaran firman-Mu, membebaskan kami, yang memerdekakan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, urapi Kau Tuhan yang akan sharing firman Tuhan, biar sungguh hatinya Tuhan yang dibagikan buat setiap kami. Boleh menegur kami, boleh membentuk kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Halo, shalom guys. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Yang baik boleh angkat jempolnya, boleh angkat tangannya. Aku harap kalian semua baik-baik di rumah saja. Walaupun dengan kondisi sekarang, aku percaya lindungan Tuhan pasti sempurna untuk kalian semua. Nah guys, untuk hari ini aku akan sesuatu yang menurut aku ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Jadi ini nanti sharing aku sangat simple, cuma bisa dibilang ini sangat mendasar dan harus kita pegang baik-baik. Nanti itu sharingnya akan bertema sekitaran itu. Tapi sebelum itu, aku mau biar nggak tegang-tegang amat ya, gitu kan. Biar aku nggak berasa sendirian. Nah, kita coba main yuk. Nah, bingung kan gimana cara mainnya? Oke, teman-teman semua di sini online-nya pakai laptop apa handphone ya? Mungkin nanti yang pakai laptop akan jadi lebih gampang, tetapi untuk yang pakai handphone nanti akan lebih susah ya. Jadi nggak apa-apa, kita ikutin aja gamenya. Nanti gamenya adalah quiz gitu. Sebentar ya, aku coba. Oke, aku screen sharing ya. Oke, teman-teman dengar suara aku nggak ya? Oke, dengar suara. Nanti teman-teman coba ambil HP-nya ke browser teman-teman, ke browser, nanti ketik ini www.kahoot.it. Halo, tes. Nah, udah. Oke, nanti teman-teman masuk ke www.kahoot.it, terus masukkan pin. Nanti teman-teman di sana akan ada yang namanya username. Nanti boleh isi apapun dengan nama kalian ya. Nanti di akhir ini nanti tipenya adalah game quiz Alkitab. Itu gampang banget. Soalnya buat sekolah minggu sebenarnya. Jadi ini gampang banget. Nanti aku yakin teman-teman pasti bisa. Nanti di akhir akan aku ambil satu pemenang. Nanti akan dapat hadiah dari aku. Oke, aku masih tunggu ya. Ini 13 orang, seharusnya ada 50 orang. Aku tunggu 3 menit lagi ya. Ayo, kita semua main. Biar seru. Oke, ada Jan, ada Angel, ada RA. Ayo. 399 Devi, Emily, Richard ganteng ada Yeni cantik juga, ada Rainbow, ada Bello Erin, Intercessor, wah mantap sekali Intercessor. Ada Devi, Wijaya, Emily, Transnat, Chill Out, Jojo pasti menang, amin. Caca, ada Caca, ada Eca, ada Bilian ya. Oke, aku tunggu 1 menit lagi. Yang ingin memenangkan hadiah. Hadiahnya ya lumayan lah.
Udah, aku nggak 26 orang aja nih. Aduh, ini agak ribet. Oke, siap. Aku mulai ya teman-teman, nanti di layar kaca ini, soalnya di sini. Jadi kalau pakai HP nanti agak susah, agak pindah-pindah dari browser ke Zoom-nya, karena soalnya ada di Zoom. Jadi nanti ada soal, ada 4 pilihan ganda, teman-teman pilih yang mana yang sesuai jawabannya. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Siap-siap. Soal pertama. Ini dia, berapa jumlah kitab di dalam Alkitab? Nah, lo berapa? Ada A, 27, 39, 60, 74. Bagi teman-teman yang mau di-unmute, boleh ya. Nanti aku minta tolong Judi bisa unmute kalau mau biar lebih seru. Nah, jawabannya adalah 66. Oke, lumayan lah 8 orang ya. Oke, ini kayaknya nggak jawab semua ya. 8, 13, 11, 12, 13 orang doang. Yang lainnya nggak jawab. Oke, kita next. Oke, Belo masih memimpin soal pertama. Ini soal yang kedua. Kitab apakah yang menuliskan khotbah Yesus di bukit? Ada di dalam Injil apa itu? Ayo. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba kita jawab. Oke, habis. Nah, jawabannya adalah Matius. Lihat, apakah? Oke, tergantikan. 7299. Oke, next. Ketiga. Siapakah nama Raja Israel yang pertama? Gampang banget, kan? Samuel, Saul, jawab. Oh, ini ya. Siapa ya? Udah pasti lah ya, jawabannya adalah Saul. Oh, ada yang salah. Kepencet mungkin. Kepencet. Oke, kita next. Masih 7299. Oke, Gerald Virginia has a strike with 3 correct answer. Oke. Selanjutnya adalah, apa tanda janji Allah kepada Nuh bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi? Ayo, apa kira-kira itu janji Allah, tandanya? Kalau Allah nggak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Nah, jawabannya adalah dengan adanya pelangi. Kayak berasa ini lagi baik sekolah minggu lagi kan? Oke, 7299 masih memimpin. Soal kelima, masih banyak. Siapakah nama adik kandung Yusuf? Adik kandung nih, kandung ya. Wah, bener semua loh, hebat loh. Anak-anak komisi hebat-hebat semua. Oke. Soal selanjutnya, apa yang diciptakan Allah di hari ketiga apa ya? Yang pasti bukan manusia. Jadi akhir. Ayo, apa coba? Apa ya? Wah, jawabannya adalah tumbuhan. Hampir aja benar. Oke, kita next. Next masih sama. Oke, PDTN baru nih, pemain baru nih. Oke, siap. Next, di gunung apa Musa menerima 10 perintah Allah? Gampang banget. Gunung Ararat, Horeb, Rio, Sinai. Gampang banget kan? Banget. Oke, benar semua. Ada yang salah juga ternyata 20 Sinai, benar. Kita lihat. Kejar-kejaran. Oke, selanjutnya, manakah yang merupakan mujizat Yesus yang pertama? Yang pertama ya, guys. Yang pertama, wah, benar semua ya. Mengubah air menjadi anggur, ya benar sekali. Oke, masih sama. Next. Ini multi-select ya. Dia apa nama 2 burung yang dilepas Nuh dari dalam bahtera? Ada 2. Klik dua jawaban. Burung apa itu? Ada 2. Sebagai tanda itu. Iya, jawabannya ada 2, yaitu gagak dan merpati. Wah, masih di atas dia. Next, mana nama alat musik yang tidak disebutkan dalam Mazmur 150? Ada banyak alat-alat musik tuh. Nah, dalam 150, apa yang namanya nggak disebutkan? Gampang banget, udah aku bikin gampang tuh. Kelihatan banget. Gendang, itu nggak ada ya. Semua di Mazmur 150. Wow, Bilian naik. Oke, next. Dalam tulah kedua, binatang apa yang keluar dari sungai Nil menyebar ke tanah Mesir? Tulah kedua di Mesir.
Itulah yang kedua. Oke, jawabannya adalah kata. Masih sama? Next. 3 soal lagi. Di mana Yesus mengusir roh jahat dari orang yang dirasukinya? Nah, di Kana, Gerasa, Betsaida, atau Galilea? Jawabannya adalah di Gerasa. Bukan di Betsaida. Mi siapa Mi? Oke, next. Siapakah nama penjual kain ungu yang disebutkan dalam kisah Rasul? Siapa? Penjual kain ungu. Oke, ini merata. Jawabannya adalah Lydia. Masih sama. 14, 2 soal terakhir. Kitab apa yang dalam Perjanjian Lama yang terletak sebelum kitab Yesaya? Sebelum Yesaya, ayo buka Alkitabnya. Kalau nggak hafal. Sebelum kitab Yesaya. Nah, ya benar adalah Kidung Agung. Masih sama. Last question, ini poinnya double. Multi select ya, jadi ada 2 jawabannya. 2 kitab Injil yang mana yang dimulai dengan awalan kata inilah. Aku kasih 20 detik. Inilah. Ada 2 kata, 2 Injil. Apa dan apa? Oke, jawabannya adalah Matius dan Markus. Itu kedua-dua Injil dimulai ayat pertamanya dengan inilah. Oke, ini udah habis sih. Jadi kita coba lihat siapa penangnya. Ada RA. Selamat RA. Yang kedua ada 7299. Dan yang pertama adalah siapa nih? Tada, PDTN. Congratulations, PDTN. Nanti PDTN setelah ini boleh boleh chat DM aku di Zoom ya. Ya kita kenal dulu. Oke, thank you guys. Ini udah selesai, aku stop sharing. Oke. Sekarang kita masuk ke sharingnya. Sebentar ya, ini agak ribet. Oke. Sebelum itu aku mau ngajak teman-teman semua untuk kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan ada bersama kami pada hari ini, pada sore hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan punya berita menarik, berita penting yang ingin Tuhan sampaikan untuk pada setiap kami Tuhan. Jadi hari ini, sore hari ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Bantu kami Tuhan untuk memahami kehendak dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menjadi orang-orang yang berani menghidupi firman ini Tuhan. Biar boleh banyak orang terberkati melalui firman. Kami serahkan semuanya ke Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, kita boleh buka langsung buka di kitab Lukas ayat 1 Lukas 1 ayat 35 sampai 38. Boleh dibantu Edo untuk menampilkan ayatnya di Lukas 1 ayat 35 sampai 38. Oke, aku baca ya, ayat 35. Jawab ke malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, thank you. Ayat ini tuh lagi bercerita tentang Maria yang didatangi malaikat Tuhan yang memberitakan bahwa Maria akan mengandung bayi, di mana bayi itu adalah bayinya Tuhan Yesus.
Dan juga dia juga bilang kepada saudaranya, Elizabeth, yang mandul itu, juga akan mengandung gitu ya. Jadi kita kalau lihat kembali ke ayat 35 sama ayat 36 itu, kedua ayat itu berbicara tentang sesuatu yang kontra logika atau yang dinamakan dengan kontra logik ya. Kontra logik apa artinya? Itu sesuatu yang nggak bisa diterima oleh nalar kita, nalar manusia biasa. Itu yang namanya kontra logik. Semua kita tahu kan di mana-mana itu selalu dibutuhkan lah yang namanya laki-laki, ada perempuan, lalu baru jadilah ada anak. Berpikirnya seperti itu kan. Jadi cuman di ayat 35 ini Alkitab kasih tahu kepada kita, perempuannya ada, laki-lakinya nggak ada, tapi anaknya ada. Gitu. Nah, kenapa anaknya ada? Karena kalau di ayat 5 dia bilang, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi ini adalah kejadian yang memang nggak akan pernah mungkin terjadi kan, nggak akan pernah bisa kita terima dengan nalar manusia biasa. Kenapa? Karena keterbatasan kita, teman-teman. Kita adalah manusia yang terbatas. Coba kalau kita lihat di ayat 36, itu tentang Elizabeth, itu juga kontra logik kan. Karena di ayat 36 disebutkan bahwa Elizabeth itu saudaranya, yang di mana adalah saudaranya Maria, dikenal bertahun-tahun sebagai perempuan yang mandul. Tapi hari itu malaikat bawa pesan dari Tuhan dan kasih tahu kepada Maria bahwa perempuan mandul itu sedang hamil berapa bulan? 6 bulan. Yang mandul tiba-tiba bisa hamil 6 bulan. Nah, kenapa ini kontra logik? Karena berdasarkan logika manusia berpikir, perempuan mandul itu nggak akan mungkin bisa mengandung atau hamil. Nah, baru di ayat 37, kalimat ini ditegaskan oleh malaikat Tuhan kepada Maria mengenai siapa Tuhan itu. Kalimat yang kita udah tahu semua lah ya, udah sangat terkenal, ayatnya adalah malaikat bilang gini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa kalimatnya gitu? Karena untuk menegaskan bahwa ada suatu yang dinamakan logika di atas logika manusia. Kita punya logika di sini, tapi ada satu lagi yang namanya logika di atas logika kita, logika manusia berpikir, manusia biasa ya. Jadi ada suatu kenyataan yang memang bisa mengerjakan apa saja di luar dari keterbatasan hikmat kita untuk mencerna apa yang terjadi dalam hidup. Nah, makanya Alkitab berkata kan bahwa melahirkan anak tanpa laki-laki dinaungi oleh kuasanya Tuhan atau kuasanya Allah, ternyata bisa ada anak loh. Sebab bagi Allah, nggak ada yang mustahil. Perempuan mandul hamil 6 bulan. Mustahil kan? Tapi malaikat bilang, bagi Allah, nggak ada yang mustahil. Ada amin? Amin. Nah, kalau teman-teman cermati di ayat 37, ada dua kata pertama. Dua kata bagi. Gitu ya. Sebab bagi itu sebenarnya ditulis dalam bahasa Yunani yang menggunakan kata para, P-A-R-A. Para itu artinya dalam penglihatannya Tuhan, dalam pertimbangannya Tuhan. Itu artinya para. Jadi waktu Tuhan lihat kasus apapun itu di depan mata kita, dia lihat kalau dia menimbang segala sesuatu. Nah, ini yang harus kita pahami ya, teman-teman. Apa yang kita lihat belum tentu Tuhan lihat. Apa yang merupakan pertimbangan kita itu belum tentu pertimbangannya Tuhan lah. Makanya ketika kita datang menghadap Tuhan dengan semua permasalahan hidup, semua persoalan hidup, kenyataan yang sedang terjadi pada hidup kita, kita perlu datang kepada Tuhan dengan jiwa yang besar. Berani menegaskan bahwa yang kita lihat itu belum tentu Tuhan lihat, yang kita timbang itu belum tentu sama dengan pertimbangannya Tuhan. Apa yang kemudian perlu kita mengerti adalah begini. Alkitab berkatakan hikmat Tuhan dengan hikmat kita jaraknya seperti langit dan bumi. Karena kita hanya melihat beberapa meter ke depan, tetapi Tuhan melihat sampai ribuan tahun ke depan. Kita melihat dalam keterbatasan kita, tetapi Tuhan melihat dalam ketidakterbatasannya. Kita menimbang dalam keterbatasan kita, tapi Tuhan menimbang dalam seluruh ketidakterbatasannya. Jadi coba kita balik lagi ke kalimatnya malaikat tadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi itu artinya parah. Yaitu setelah Tuhan lihat dan Tuhan timbang, kalimat berikutnya bilang begini kan, sebab bagi para Allah. Allah ini menjadi kata yang suatu penting yang untuk kita perhatikan ya teman-teman. Karena dalam bahasa Yunani, kata Allah itu menggunakan kata theos, T-H-E-O-S.
Theos artinya ada dua, aku catat. Yang pertama adalah keilahian tertinggi. Kita tahu di bumi punya banyak Allah, punya banyak ilah, tapi dalam kitab Filipi 2 ayat 9 sampai 11, nanti teman-teman boleh baca, dibilang begini, kepada dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Nama itu mengatasi semua kuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Nah, waktu malaikat datang dan kasih tahu kepada Maria, ini yang lihat dan melakukan pertimbangan itu bukan manusia biasa, bukan ilah pada umumnya, tetapi adalah Theos, keilahian yang tertinggi, yang posisinya mengalahkan apapun itu. Yang pertama, keilahian tertinggi. Yang kedua adalah, Theos adalah penyebab dari segala sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Itu Theos. Jadi waktu malaikat datang bawa berita yang kontralogik, malaikat kasih tahu kepada Maria, Maria, yang ngomong ini adalah keilahian tertinggi loh, yang kuasanya nggak bisa dikalahkan oleh apapun. Maria, yang lagi ngomong ini adalah penyebab dari segala sesuatu yang nggak mungkin terjadi, yang memungkinkan apa saja, yang nggak mungkin, itu jadi mungkin. Jadi makanya kata-kata yang dipakai malaikat adalah Theos. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi para Allah Theos tidak ada yang mustahil. Kata yang mustahil itu menggunakan kalimat atau kata adinateo. Adinateo itu artinya, ada 5. Nggak punya kekuatan, nggak punya kuasa, lalu nggak punya kemampuan, lemah, dan apapun yang dikerjakan itu nggak mungkin selesai. Itu mustahil atau yang dinamakan adinateo. Tetapi kalau kita lihat di ayatnya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti kebalikannya, negasinya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Bagi Theos, tidak ada yang adinateo. Artinya begini, kalau dalam bahasaku. Bagi keilahian tertinggi, penyebab dari segala yang nggak mungkin, ternyata ada kekuasaan, ada kekuatan, ada kemampuan, nggak lemah, dan kalau dia bekerja, dia akan selalu menyelesaikan segala sesuatu. Selalu. Ada amin, teman-teman? Ini yang sesuatu yang harus kita pahami. Kapan kita yakin bahwa Tuhan itu bisa bikin apapun, apa saja, Tuhan bisa bikin jalan baru, Tuhan bisa bikin pintu-pintu yang baru. Ketika nggak ada pintu, waktu kita menyadari bahwa di dalam Dia ada kekuasaan tertinggi, di dalam Dia ada kemampuan tertinggi, di dalam Dia ada kekuatan tertinggi, dan di dalam Dia itu nggak ada yang namanya kelemahan, di dalam Dia kalau Dia bekerja, Dia akan selalu menyelesaikan apa saja. Makanya kalau kita baca Alkitab di kitab Wahyu ayat 22 ayat 13 ya. Tuhan itu punya nama bukan cuma Alfa, kita tahu ya. Betul ya? Dia adalah Alfa dan dia juga adalah Allah yang Omega. Awal dan akhir. Penyebab dari segala sesuatu dan memungkinkan segalanya yang nggak ada itu jadi ada. Dia bukan cuma penyebab di awal, tetapi dia akan bekerja sampai apapun yang dia sebabkan di awal tadi itu terselesaikan. Coba sekarang kita lihat tentang nubuatan Kristus ya, udah ada sejak ribuan tahun lalu, sudah ada terekam di Kejadian. Kristus telah dimuatkan sejak beribu-ribu tahun, sejak awal. Nah, apakah Tuhan sekarang lupa dengan perkataannya, dengan yang usianya udah ribuan tahun ini? Enggak. Kenapa enggak? Dia memang Alfa, tetapi dia juga adalah Omega. Dia memang penyebab dari segala sesuatu yang nggak mungkin bisa jadi, tapi waktu dia mencetuskan firman-Nya, mencetuskan rencananya, dia nggak hanya bermain pada rencana, tapi dia juga mengeksekusi rencananya itu. Dia menyelesaikan apapun yang dia cetuskan untuk kehidupan kita, kehidupan manusia. Makanya yang perlu kita bangun dan percaya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bahwa Allah kita, Allah yang Theos, itu bukan Allah yang lemah, yang sembarangan ngomong, yang nggak punya pertimbangan, yang kalau kerja nggak selesai, yang suka meninggalkan manusia, suka melupakan manusia, yang nggak peduli dengan kita, mut-mutan kalau bekerja. Bukan itu. Allah yang kita adalah Allah yang hebat. Kemampuannya jago, kuasanya dahsyat, kekuatannya hebat, nggak ada kelemahan satupun di dalam dia. Sekali dia terlibat, dia selesaikan apa saja. Amin, teman-teman. Kebenaran ini yang harus sangat mengakar dalam keyakinan kita, sangat mengakar dalam hati kita, supaya pada akhirnya
waktu kita berhadapan dengan kenyataan hidup, yang tadi aku mention kontra logik yang nggak mungkin bagi manusia, logika kita bilang nggak mungkin gitu kan. Tapi kita perlu mengingat ada tentang definisi theos ini. Allah tertinggi, keilahian tertinggi. Bahwa yang kita sembah itu mengatasi semua logika. Hitungannya kita sih bisa bilang, nggak bisa nih, kayaknya nggak mungkin kalkulasi kita. Tapi kalau kita tahu firman, kita mengerti firman, kita firman ini, ketika dia bisa bilang, kalau kita mengerti firman, dia bisa bilang karena dia punya hitungan yang jauh lebih bagus lebih kita. Jadi yang dipercaya bukan hitungan kita, tetapi hitungannya Tuhan. Maka kita seharusnya sudah memegang apa yang merupakan pertimbangannya Tuhan, bukan pertimbangannya kita. Mengapa? Karena dia adalah theos, balik lagi, yang tidak mustahil. Dia bukan theos yang mustahil, dia bukan theos yang adinateo, yang tadi kebalikannya, bukan. Dia adalah theos yang tidak mustahil. Lalu Tuhan itu identik dengan pekerjaan yang selesai, teman-teman. Jadi kita harus menjadi pribadi yang sangat biasa terlatih diri untuk memegang apapun yang Tuhan omong. Firman Tuhan pegang baik-baik. Karena ada firman berkata begini kan, dan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja sampai tujuan firman itu yang diucapkan Tuhan itu sampai terlaksana. Jadi dari awal Tuhan itu mau supaya kita yakin bahwa kalau sekali Dia kasih janji untuk kita semuanya, teman-teman kita semua di sini, peganglah itu seumur hidup. So waktu Dia memulai penyebab dari janji itu sendiri, Dia juga yang akan memastikan bahwa Dia akan menyelesaikan apapun yang Dia beritahukan kepada kita, bahwa Dia akan mengerjakannya dalam hidup kita. Prinsipnya sesederhana itu sih, makanya bilang di awal, firman Tuhan yang ini adalah firman yang simple banget, tetapi butuh ketelitian kita, keteguhan kita untuk memegang teguh firman ini gitu. Cara Dia melihat itu berbeda dengan cara kita melihat. Cara Dia menimbang itu berbeda dengan cara kita menimbang. Dia punya kuasa di atas langit, sementara kita cuma di bumi. Dia bisa bikin apa aja dan kita terbatas. Apa yang Tuhan omongkan itu sangat penting untuk kita pahami. Sekalipun kenyataan yang terjadi di depan mata kita adalah yang kontra logik. Lalu Tuhan kita itu juga tanggung jawab loh teman-teman. Kalau Dia bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Itu Dia mulai sebagai awalan. Kita pasti sembuh. Kita aminin, kita pasti sembuh. Karena waktu Dia ngomong, Dia pasti selesaikan. Apapun yang berkaitan dengan Tuhan, itu pasti Tuhan yang nggak selesai. Nggak ada, itu pasti selesai. Coba kita buka Kejadian. Kejadian 2 ayat 1. Ini pendek sekali ayatnya. Kejadian 2 ayat 1. Ya, Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, coba aku tanya teman-teman di sini, ada yang pernah gini nggak? Ayo kita jalan-jalan yuk ke sini, road trip ke sini, ayo kita liburan ke sini bareng-bareng sama-sama teman-temannya. Udah kita udah siapkan semuanya, tapi tiba-tiba hilang. Nggak jadi. Persiapkan semuanya, tapi tiba-tiba nggak ada kabarnya. Tadi udah di awal-awal kita sangat antusias, tapi akhirnya nggak ada kabarnya gitu kan. Jadi ngomong doang yang kita gedein gitu. Jadi kejadian juga nggak ada gitu. Jadi itu namanya apa? Wacana. Itu adalah namanya wacana. Benar. Beda kan, kita sering wacana, kita sering banget wacana, manusia terbatas. Beda sama Tuhan kita ya teman-teman. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang wacana gitu. Jadi coba sekarang kita bayangin kalau namanya itu cuman alfa ya. Dia bisa memulai di depan nih, yuk kita bisa bikin langit, yuk kita bikin manusia, yuk kita bikin bumi, yuk kita isi yuk semuanya. Tapi kalau nama Dia gak ada omeganya, Dia bisa aja berhenti di tengah-tengah kan. Bisa aja Dia berhenti di tengah jalan gitu. Dan Dia bisa lari dari apapun yang sudah Dia kerjakan di awal. Dia bisa berkata kayak, tadi sih emang awalnya gue rencana mau bikin sih ya, cuman udah nggak mood lagi nih sekarang. Jadi ya udah deh, nggak jadi, kita bikin yang lainnya aja gitu. Bukan itu teman-teman. Tuhan kita bukan Tuhan yang wacana.
Jadi kitab Kejadian itu sangat jelas menjelaskan, memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu identik dengan kata selesai. Kata selesai ya. Jadi waktu Tuhan di atas kayu salib, masih ingat nggak kalimat tentang tujuh kalimat kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib? Salah satunya adalah it is finished, gitu ya. It is finished atau sudah selesai. Dia suka dan pasti akan menyelesaikan apa saja dalam kehidupan kita semua. Nah, hari ini kita coba ingat-ingat ya teman-teman. Teman-teman itu punya firman apa, punya pegangan apa yang dalam kehidupan teman-teman sekalian. Teman-teman tuh punya janji apa yang Tuhan kasih kepada teman-teman. Walaupun yang sampai hari ini memang kelihatannya kita nggak lihat ada perubahan, kita nggak lihat ada yang namanya mujizat, kita nggak lihat yang ada yang namanya janji itu tergenapi. Jawabannya cuma satu, Tuhan. Teman-teman. Jawabannya cuma satu, tenanglah. Karena kita nggak boleh yang namanya kalah dengan kontralogik kita. Karena apapun yang kontralogik itu udah pasti kalah dengan logika berpikirnya Tuhan, yang dimana adalah theos. Karena sekali dia terlibat, dia pasti selesai. Itu cuma persoalan apa ya, waktu gitu ya. Apa yang dia janjikan kepada kita, belum tentu hari ini kita dapat. Bukan berarti karena dia lupa, atau dia ingkar janji, atau dia wacana. Itu cuma persoalan waktu. Karena tadi kan di awal aku udah bilang sebab para itu adalah coba kita buka yang tadi di ayat 37. Nah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi itu artinya adalah para. Para itu adalah artinya apa ya? Sepenglihatan Tuhan gitu ya, sepertimbangannya Tuhan gitu. Itu oke. Saya mana tadi ya? Jadi apa yang kita minta belum tentu hari ini kita dapatkan, itu dia bukan berarti dia itu ingkar janji, bukan berarti dia wacana. Ini semua sudah ditimbang baik dengan Tuhan, sudah dipertimbangkan dan dilihat dengan segitu baiknya oleh Tuhan, yang dimana theos ini cuma persoalan waktu. Jadi pada waktu yang tepat, dia akan selalu bisa menyelesaikan apa saja. Amin ya. Jadi makanya waktu kita bilang bagi Allah nggak ada yang mustahil, sebenarnya kita itu lagi bilang begini ya, dalam pertimbangan Tuhan, dalam cara Tuhan melihat masalahku, dia itu punya kemampuan, dia itu punya kuasa, dia itu punya kekuatan, dia itu nggak lemah, dia mahir menyelesaikan apa saja. Nah, kalau dia terlibat dalam persoalan hidup kita, apapun itu pasti akan selesai. Ini tapi kita bukan cuma bicara tentang persoalan kita butuh mujizat dan mujizat terjadi aja ya teman-teman. Ini lebih ke persoalan yang lebih jauh, lebih signifikan, yaitu Tuhan itu nggak pernah berhenti hanya sekedar pada persoalan bikin mujizat. Tuhan harus mengerjakan kebenaran tentang dia yang bisa kita pahami oleh kita melalui adanya mujizat atau tidak adanya mujizat. Jadi Tuhan harus selesai bekerja untuk mengarahkan kita kepada memahami dan mengenal benar-benar siapa itu Tuhan, siapa itu dia. Makanya kadang-kadang sering terjadi dalam kehidupan kita, kita minta, kita nggak dapat. Tapi kadang-kadang kita minta, kita dapat. Kita minta, kita nggak dapat. Kadang-kadang kita minta, kita dapat. Gitu. Jadi tapi ada kejadian juga setelah kita nggak berharap lagi, tiba-tiba yang kita harapkan dulu itu datang, kita dapat. Tapi kan udah lah ya, respon kita dalam menyingkapi mujizat Tuhan. Kan gue maunya dulu, bukan sekarang gitu. Gue butuhnya kemarin, bukan sekarang. Tapi Tuhan berkata lain. Jadi ini kita bisa semakin mengerti bahwa Tuhan itu punya perencanaan yang lain. Jadi kita harus punya jiwa yang besar dan jiwa yang harus besar banget ya. Nggak dapat hari ini, kita bisa mungkin mendapatkannya lagi di lain waktu karena belum waktunya Tuhan, karena belum perencanaannya Tuhan. Jadi yang mau Tuhan selesaikan dalam kehidupan kita adalah bukan sekedar bikin mujizat doang, tapi mau menolong kita untuk memahami siapa dia yang sebenarnya dalam kehidupan kita.
Teman-teman udah mengenal belum siapa Tuhan kita? Harusnya udah. Jadi mujizat Tuhan, benar nggak? Mujizat itu nggak menolong kita mengenal Tuhan. Tapi proses kehidupan itulah yang menolong kita untuk mengenal Tuhan. Proses itu menolong untuk kita mengenal Tuhan. Selesainya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan cuma butuh mujizat, dia jawab selesai, bukan. Selesainya Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah pada waktu kita semua itu berpindah dari anak tangga pemahaman yang satu kepada anak tangga pemahaman yang lainnya, atau dari satu level ke level yang selanjutnya. Itu adalah taraf kita, teman-teman. Jadi kita bisa tahu Tuhan di sini, nanti kita akan naik level lagi, kita mengetahui hal-hal yang belum kita tahu. Itu akan dibukakan oleh Tuhan. Jadi pengenalan terhadap Tuhan ini menjadi jauh lebih penting ya teman-teman, daripada sekedar kita mendapatkan mujizat, minta mujizat. Jadi aku mau kasih contoh teman-teman. Teman-teman pasti ingat ceritanya tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan utus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, di mana tanahnya adalah disebutkan itu penuh dengan susu dan madu kan. Karena waktu mereka keluar dari Mesir itu mereka bawa Tuhan, ada pesannya Tuhan, ada kebenaran Tuhan, ada janjinya Tuhan itu yang dibawa mereka ketika menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanannya mereka itu dari Mesir ke Kanaan, teman-teman pernah iseng nggak coba hitung berapa banyak mujizat yang Tuhan bikin? Karena itu 40 tahun, banyak banget. Contohnya ada laut kebelah dua, ada mereka minta daging diturunin burung puyuh. Mereka minta makan terus diturunin mana. Minta penjagaan dikasih penjagaan Tuhan. Terus yang menarik adalah kasut yang mereka pakai itu nggak ada satupun yang rusak. Padahal dipakai untuk perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Nggak ada satupun yang rusak. Siang mereka nggak kepanasan, karena kita tahu di padang gurun panas banget dan dingin banget kalau malam. Siang mereka nggak kepanasan, tetapi karena punya yang awan. Malam itu nggak kedinginan, karena dia ada yang api. Tuhan yang mereka lihat di depan mata mereka, cuman yang menghalangi generasi pertama ini untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, ini simple banget, teman-teman. Jadi mereka itu nggak kenal Tuhan. Nggak kenal Tuhannya itu siapa. Nggak kenal pembuat mujizatnya itu siapa. Mereka nggak kenal, makanya gagal. Sehingga hasilnya adalah mereka nggak percaya. Gitu. Kita bilang mereka nggak masuk tanah perjanjian karena mereka nggak percaya kepada siapa yang berbicara pada mereka. Kita nggak percaya Tuhan. Makanya nggak masuk dia ke tanah perjanjian. Jadi aku mau sampaikan bahwa hari ini dalam hidup kita semua, teman-teman, kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya persoalan hidup. Kisah-kisah tertentu dalam hidup kita, proses-proses tertentu dalam hidup kita yang kontra logik. Gitu. Kehendak Tuhan adalah menolong kita untuk memahami siapa Dia, siapa Tuhan yang sebenarnya. Dia akan bekerja terus dalam diri kita sampai pekerjaannya finish atau selesai. Dia akan bantu kita semakin mengenal Dia, semakin mempercayai Dia, bahwasanya Dia bisa bikin apa saja. Sebab bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah, coba kita balik lagi ke yang Lukas tadi, di ayat 37. Nah, di ayat ke-37 ini malaikat jelaskan tentang theos, penyebab apa yang mustahil sehingga nggak mustahil. Bahwa dia akan kita untuk memahami siapa dia. Tapi kalau kita baca di ayat 38, sama teman-teman perhatikan, Lukas 1 ayat 38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seturut perkataanmu. Aku sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Waktu malaikat bilang tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang theos, kuat, berkuasa, nggak lemah, berkemampuan, selalu menyelesaikan apa saja. Ini yang Maria bilang, saya ini cuma hamba. Kata hamba itu sama artinya dengan budak ya teman-teman. Kalau di orang Kristen sering mendengar yang namanya istilah bahasa Yunani doulos. Doulos itu adalah kata-kata hamba atau budak. Tetapi sesungguhnya yang Maria pakai dalam kitab ini adalah doule. Dengan kata doulos, sama-sama budak, cuma lebih dalam artinya. Artinya adalah begini, aku ini cuma budak yang bisa hidup karena terikat pada perkataan Tuhan. Artinya begini, aku itu hidup karena Tuhan yang ngomong.
Kalau Tuhan berhenti ngomong, aku nggak hidup. Jadi Maria bilang, saya telah terikat kepada perkataan itu, dia itu Tuhan dan saya adalah. Dia itu punya perkataan, perkataan itulah yang bikin saya hidup. Jadi apapun yang diomongkan, saya nggak bisa pisahin diri dari dia. Apapun firmannya, saya terikat pada firman itu. Kalau saya lepas dari firman itu, saya mati. Kalau saya memposisikan diri terikat kepada perkataan firman itu, saya pasti akan hidup. Makanya Maria bilang, saya ini hamba. Saya ini cuma dule. Budak yang bisa bertahan hidup karena memutuskan terikat kepada perkataan. Lalu itu pengertian pertama. Pengertian kedua dari dule adalah seorang budak yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak tuannya. Jadi dengan kata lain, Maria bilang begini ya, teman-teman. Kalau udah ditranslatekan dengan kata-kata dule. Tuhan ngomong apa, ngomong aja udah. Saya akan dengar dan saya akan ikuti. Saya nggak mungkin menjauh dari perkataan itu. Itu adalah firman, itu adalah kehendak. Kalau saya menjauh, saya mati. Tuhan suruh saya apa aja, saya ikut. Karena dia Tuhan, saya hamba. Kalau saya nggak taat, saya akan mati. Ini masih terkonek kan ya? Ya. Oke, semua kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita sebagai manusia, memberikan kepada kita yang namanya privilege atau hak istimewa atau kehendak bebas atau yang namanya free will kan ya. Tuhan itu menciptakan kita nggak sebagai robot kan ya teman-teman. Jadi kayak tinggal pencet satu tombol kita udah bisa menjalankan apa yang Tuhan mau, enggak. Jadi dia emang memberi kita kehendak bebas dari awal. Manusia sejak awal udah dikasih Tuhan kebebasan, yang namanya kebebasan. Yang sering terjadi adalah ketika Tuhan udah warning kita free will ya. Nah, Maria itu beda. Dia berhadapan dengan keadaan kontra logik, tapi dia tahu kan bilang itu nggak masuk logika berpikirnya manusia. Tetapi Maria mengambil posisi yang benar, makanya dia bilang, saya ini cuma dule. Posisi Tuhan ada di atas, posisi saya di bawah. Saya terikat pada perintahnya, saya akan kerjakan perintahnya, dan saya hidup. Kalau saya langgar perintahnya, saya mati. Habis, nggak ada. Itu yang Maria yakini, teman-teman. Jadi Maria bilang, saya ini cuma nambah. Lalu dia bilang apa? Jadilah padaku menurut perkataan itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata jadilah berasal dari kata ginomai. Ginomai itu artinya lanjutkan saja atau selesaikan. Kata ginomai itu artinya adalah lanjutkan saja lalu selesaikan. Jadi Maria bilang, Tuhan udah ngomongkan saya ini dule, budak yang terikat dengan perkataan Tuhan, yang dimana Tuhan adalah Tuanku, dan saya ini adalah budak. Tuhan suruh apa saja, saya ikut. Lalu dia bilang begini, aku cuma hamba, ginomai. Apapun yang Tuhan rencanakan atas aku, lanjutkan aja dalam kehidupanku, lalu selesaikan. Hasilnya adalah terjadi tuh, teman-teman. Yesus lahir kan. Yesus bertumbuh, Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Cuma gara-gara satu perempuan yang berani bilang kepada Tuhan, saya terikat kepada perkataanmu. Saya lari, saya mati. Apa saja Tuhan itu akan lanjutkan aja, karena saya nggak bakal langgar itu, karena saya nggak bakal bantah, saya nggak bakal lawan, lanjutkan aja Tuhan, sampai Tuhan selesai. Itu bahasanya Maria. Nah pertanyaannya sekarang gini, ketika semua menginginkan supaya ketidakmustahilan atau sesuatu yang nggak mustahil terjadi dalam kehidupan kita kan. Cuma kita punya masalah teman-teman. Masalah kita adalah kita nggak mengambil posisi yang benar seperti Alkitab ajarkan kepada kita, seperti Maria. Maria itu bukan Tuhan loh teman-teman. Maria itu adalah perempuan biasa. Maria adalah manusia biasa sama. Aku adalah hamba. Langgar
perkataan Tuhan saya mati, tidak ada perintah Tuhan saya mati. Tuhan tahu lebih banyak, Tuhan lebih jago dalam berencana, ya udah rencana Tuhan lakukan aja dalam kehidupanku sampai selesai dalam hidup saya. Pertanyaannya, kita gitu nggak? Sebagai Allah yang mengatasi semua logika, sebagai Allah yang punya kuasa, punya kemampuan, kekuatan, bukan Allah yang lemah, dan sekali terlibat dia pasti akan selesaikan apa saja itu, dan apakah itu sudah mendarah daging dalam hati kita. Gitu. Jadi kita akan ngikut seperti Maria yang mengambil posisinya. Posisi kita yang akan kita ambil itu atau kita pilih adalah Tuhan lebih tahu tentang. Jadi kalau kita mau belok kiri, tapi Tuhan bilang suruh belok kanan, kita putuskan belok kanan. Kalau Tuhan bilang belok kanan dan kita belok kiri, kita mati gitu. Kita putuskan ya teman-teman untuk kita ambil. Tuhan itu punya perintah dan kita harus kerjakan. Kita sebagai hamba. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apakah kita berani ngomong sama Tuhan? Ya udah Tuhan, apapun yang Tuhan rencanakan untuk Engkau kerjakan dalam hidupku, Tuhan lanjutkan aja dan selesaikan. Masalah kita selalu ada di sini, teman. Kita merasa lebih tahu tentang kehidupan kita daripada Tuhan. Kita merasa rancangan kita itu jauh lebih baik daripada rancangannya Tuhan. Posisi yang harus kita ambil adalah posisinya Maria, posisi Dule. Supaya pada akhirnya kita ini lebih berani, kita memang punya rencana, tapi Tuhan punya rencana itu jauh lebih baik. Kita punya pertimbangan, tapi pertimbangan Tuhan itu jauh lebih bagus. Apapun itu, Tuhan lanjutkan dalam kehidupan kita, lalu selesaikan aja Tuhan. Makanya coba kita lihat, perempuan yang satu ini namanya dibicarakan, Maria ya maksudnya, dibicarakan sampai saat ini. Perempuan tidak mustahilan dalam hidupnya. Alasannya karena dia kenal dengan Tuhan, dengan siapa Tuhannya, dengan siapa Theosnya yang berencana. Dia menyerahkan diri sepenuhnya untuk membiarkan Tuhan melanjutkan rencana dalam kehidupannya dia. Dan dia juga yakin bahwa Tuhan pasti akan selesaikan. Kira-kira kita gitu nggak teman-teman? Kalau kita memutuskan untuk berperilaku yang sama dengan mata kita sendiri, kita akan melihat tanda-tanda ajaib dan hebat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi di atas semuanya itu, sejalan dengan bergantinya waktu, kita ini akan menjadi orang yang semakin mengenal siapa Tuhan itu dalam kehidupan kita dan rela takluk kepada kehendaknya Tuhan. Tanpa paksaan, tanpa rasa bersedih. Sekarang, ini yang kita tahu, teman-teman. Apapun yang Tuhan rencanakan, ini jauh lebih baik daripada yang kita rencanakan. Apapun yang Tuhan sudah mulai, dia pasti akan selesaikan untuk kita. Dan itu yang membuat kita semua bisa menikmati hal-hal yang mustahil berubah menjadi tidak mustahil. Amin. Oke, aku ke ayat yang terakhir. Semoga waktunya masih cukup. Ayat terakhir kita coba buka di Matius 3 ayat 15. Iya. Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Ini cerita tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi saat tiba di depan Yohanes, Yohanes itu nggak mau membaptis Yesus kan, karena Yohanes itu sadar betul siapa Yesus itu. Gitu. Jadi Yohanes bilang gini, saya yang seharusnya dibaptis oleh kamu Tuhan. Tapi jawab Yesus kepada Yohanes, kamu yang harus baptis saya, biar ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kata mengenapkan dari bahasa Yunani pakai kata pleroo. Pleroo itu artinya kita terikat dengan perkataan Tuhan. Jadi kalau dia ngomong, ikuti aja, biarkan dia lanjutkan rencananya. Sampai dia selesai. Jadi sama nggak tuh dari ginomai dan pleroo, sama artinya. Yang dibilang oleh Maria, ginomai, dan dibilang oleh Yesus menggenapkan adalah pleroo, sama artinya. Jadi tadi Maria bilang, jadilah atau ginom. Tapi Yesus bilang menggenapkan atau pleroo.
ketika terjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia artinya sama. Jadi kita ini terikat dengan perkataannya Tuhan. Dan dia adalah Tuhan atau Tuhan, dan kita adalah hamba. Dia ngomong apa aja, kita terikat kepada omongan itu. Biarkan Tuhan, biarkan dia melanjutkan apapun omongannya tentang kita, dan biarkan dia menyelesaikan rencananya untuk kehidupan kita. Lalu ada contoh lainnya lagi adalah Yusuf. Yusuf juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Maria juga kerjakan hal yang sama gitu. Yesus juga kerjakan hal yang sama. Nanti coba-coba teman baca Alkitab tentang Yesus ya, hamba-hamba Tuhan, benar-benar Yesus, dari Yesus, terus ada Paulus, Timotius, Onesimus, Filipus, dan teman-temannya semuanya. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, teman-teman akan mendapati bahwa mereka itu memegang prinsip yang sama. Yaitu sebabnya kenapa dalam hidupnya mereka itu, dalam pelayanannya mereka terbiasa ketemu dengan yang namanya mujizat. Karena mereka terbiasa bertemu dengan yang mustahil berubah jadi nggak mustahil. Karena mereka memutuskan untuk mengambil pada posisi yang sama. Ginomai, pleroo, dule, terikat sama perkataan Tuhan. Tuhan rancang apa, Tuhan suruh apa, saya ikuti. Tuhan lanjutkan aja sampai selesai. Nah, kerelaan itu yang membuka peluang kita semua untuk menikmati mujizat demi mujizat dan mengalami pertambahan pengenalan terhadap Dia, Sang Pencipta. Aku mau, ini udah selesai sih aku bahannya. Aku mau summary ya teman-teman. Jadi dalam kehidupan kita itu kita akan terbiasa dengan berhadapan dengan yang namanya kejadian-kejadian proses hidup yang kontralogik. Tapi ingat baik-baik teman-teman. Allah kita adalah Allah yang bukan Allah yang biasa. Ilah kita bukan ilah yang biasa. Kita punya theos. Mengatasi apa aja. Punya kekuatan, kuasa, kemampuan. Bukan Allah yang lemah, terlibat, dan selalu menyelesaikan apa aja. Ketika kita semua paham tentang ini, kita pegang, kalau Tuhan suruh belok kanan, ikuti aja. Kita pasti selamat. Kalau Tuhan suruh berhenti, ikuti aja. Kita pasti selamat. Karena apapun yang kita bilang nggak bisa, itu dia selalu membuat apa yang nggak bisa jadi bisa. Memang dia punya kebiasaan kalau dia sudah memulai, dia akan menyelesaikannya. Dan kita akan menikmati hasilnya di bagi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Oke, teman-teman, kita mau siapkan hati kita. Kita mau merenungkan firman yang udah kita dengarkan hari ini. Aku mau kita untuk meluangkan waktu sejenak untuk merefleksikan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, teman-teman. Boleh tutup mata, boleh buka mata, terserah teman-teman. Coba refleksi. Nanti apakah setelah ibadah selesai, pertimbangkan ulang ya teman-teman. Kita ini suka bantah Tuhan atau enggak? Kita ini sadar nggak sih kalau our God is an awesome God. Our God is an unpredictable God. Allah yang hebat, yang nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Sadar nggak? Kita harus mengenal Tuhan pada proporsi yang sebenarnya, yang seharusnya. Kita harus berada pada posisi yang seharusnya. Baru nanti kejadian itu terjadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang menjadi bagian dalam hidup kita. Coba kita ambil waktu 1-2 menit ke depan untuk merenungkan ulang. Posisi Tuhan ada di mana ya dalam kehidupan kita? Dia di bawah, kita di atas, atau dia di atas, kita yang di bawah? Apa yang kita tahu tentang Tuhan? Allah yang lemah, nggak bisa bikin apa-apa, yang nggak bisa tolong apa-apa, atau Theos, penyebab dari segala sesuatu yang mustahil, atau Allah yang kita kenal adalah Allah yang Theos, yang punya kemampuan, kuasa, dan kekuatan, nggak lemah, dan suka menyelesaikan apa aja. Lalu teman-teman coba lihat, di mana posisi kita sekarang. Kita mengabdi kepada firman-Nya, ikuti tuntunannya, atau kita yang suka ngelawan? Cuma kita teman-teman yang bisa jawabin dalam hati. Dan pastikan hari ini kita buat keputusan yang benar bersama-sama. Supaya hari-hari ke depan yang akan kita jalani di tahun ini, cuma 4 bulan Tuhan sisanya. Teman-teman sisanya cuma 4 bulan di 2020. Akan menjadi hari-hari di mana kita bisa berkata bahwa bagi Allah nggak ada yang mustahil. Coba kita nyanyikan satu lagu ini, dekat satu pujian bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berapa banyak teman-teman mau angkat tangan sambil berkata, Engkau Theos, Tuhan yang punya kemampuan, punya kuasa, kekuatan, bukan Tuhan yang lemah, Tuhan yang bisa menyelesaikan apa saja dalam kehidupan kita. Tuhan yang adalah penyebab dari yang nggak mustahil menjadi, apa yang menjadi, dari mustahil menjadi nggak mustahil. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah dalam proses hidup yang sedang kami jalani, dengan tekanan-tekanan yang sedang kami hadapi Tuhan, dengan kejadian-kejadian kontra logik yang mungkin ada di depan mata kami ingin Tuhan semakin Engkau bawa untuk mengenal Engkau dengan betul sebagai Theos, Allah Theos. Penyebab dari segala sesuatu yang mustahil bisa Engkau ubah menjadi nggak mustahil, Tuhan. Engkau adalah Theos yang punya kuasa, kemampuan, kekuatan memulai segala sesuatu dan akan menyelesaikannya segala sesuatu pada waktumu, pada waktunya Tuhan. Allah yang ada. Kami angkat tangan kami, Tuhan, kepada mengakui ketuhanan-Mu penuh, Tuhan, atas kehidupan kami. Karena cuma dengan cara itu saja, Tuhan, Engkau bisa leluasa bekerja, berperkara, merancangkan, dan bertindak atas kehidupan kami. Berapa banyak dari teman-teman mau berkata, aku cuma hamba, Tuhan. Tuhan mau mempekerjakan apa saja, Tuhan lanjutkan saja. Kerjakan aja dalam kehidupan kami, Tuhan. Selesaikan. Teman-teman harus ingat bahwa Tuhan nggak pernah bikin rencana kecelakaan buat kita. Dia siapkan rencana untuk masa depan yang gilang gemilang buat kita. Kerelaan kita semua untuk membiarkan Tuhan melanjutkan rencananya dalam kehidupan kita dan menyelesaikannya akan membuat kita tertawa pada bagian akhir. Happy ending. Berapa banyak yang mau angkat tangan sambil berkata, aku ini cuma hamba Tuhan. Tuhan punya rencana apa aja, lakukan aja. Sampai Tuhan selesai kerja dalam hidupku. Ini kami Tuhan. Orang-orang yang terikat pada firman-Mu. Orang-orang yang terikat dengan kehendak-Mu. Jadi setiap hari untuk takluk kepada kehendak dan firman-Mu aja Tuhan. Supaya pada akhirnya, apapun yang Tuhan rencanakan untuk dikerjakan dalam kehidupan kami, itu kiranya terlaksana sampai itu selesai. Hari ini aku berdoa kepada semua yang hadir pada online service ini, kiranya dengan keputusan yang benar yang kami buat hari ini Tuhan, membuat hari-hari depan kami akan berubah menjadi hari-hari yang hebat, hari-hari yang diperkaya oleh Tuhan dengan ketidakmustahilan-Mu. Biar hari-hari ke depan adalah hari-hari kami tuntun untuk menjadi orang yang semakin mengenal Tuhan. Mengalami perpindahan dari satu mujizat ke mujizat lainnya. Mengalami terobosan dari satu terobosan kepada terobosan lainnya. Biarlah kami boleh bercerita orang tentang betapa hebatnya Theos yang kami punya. Dan betapa hebatnya Allah yang kami sembah. Materaikan Tuhan firman Allah yang kami dengar pada hari ini dalam hati kami ya Tuhan. Biar seumur hidup kami menjadi orang yang tahu siapa Tuhan dan tahu siapa kami. Dan kami terbiasa untuk berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan seluruh kemuliaan dan kuasa dan hormat sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Thank you guys.
God bless you semua. Beri kemuliaan buat Tuhan, teman-teman. Wow, luar biasa. Thank you so much, Kak Oki, untuk sharingnya, untuk penguatan yang diberikan untuk kita semua anak-anaknya Tuhan. Dan aku percaya semuanya ini pasti relate sama apa yang Kak Oki sharing kan. Karena ini tuh jadi kekuatan buat kita, mengingatkan kita lagi akan kebesaran Tuhan, akan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan aku percaya teman-teman, seperti yang Kak Oki juga bilang, mungkin melalui proses justru Tuhan kasih itu privilege loh untuk kita, bahwa kita bisa semakin dekat sama Tuhan, kita bisa semakin alami pengenalan yang lebih dalam lagi sama new dimension. Tahun ini bakal Tuhan rilis, mungkin Tuhan kasih ke setiap kita gitu teman-teman. Aku percaya Tuhan kita ya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak terselami pikirannya, tapi Dia juga yang mengawali, Dia juga yang mengakhiri semuanya. So semangat teman-teman, and thank you banget Kak Oki, so blessed. Gimana menurut Caca? Iya, thank you banget Kak Oki, bener-bener kayak terberkati banget. Dan jujur ya, ini sharingnya tuh kayak buat aku banget, kayak kena banget di aku. Karena kalau menurut aku pribadi, aku tuh udah tahu kayak Tuhan tuh memang gak terbatas. Kadang ada saat-saatnya itu dimana kita tuh kayak bimbang, kita ragu, kita tiba-tiba goyah, kayak gitu ya. Dan tiba-tiba juga aku keinget tadi Kak Oki ngomong tentang bangsa Israel yang mereka tuh nggak kenal Tuhannya gitu, makanya mereka kayak membangkang, membantah Tuhan gitu ya. Nah, jadi tiba-tiba aku keinget kayak, oh iya di Yohanes 20:29 pun Tuhan bilang kan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Nah, di sini aku langsung kayak, oh ya Tuhan, aku mau percaya gitu, aku mau percaya sama Tuhan, bahwa tidak ada yang Tuhan, dan aku percaya teman-teman semua yang di sini juga merasakan hal yang sama gitu ya kan. Jadi kayak tentunya kita juga semua punya banyak masalah yang beda-beda, dan itu tergantung bagaimana kita memberikan respon kita mau percaya nggak, kita mau taat nggak sama perintahnya Tuhan gitu. Gitu sih Kak, thank you banget sekali lagi buat Kak Oki, God bless. Oke, jadi semangat terus buat teman-teman. Dan sekarang kita mau ada pengumuman sebelum doa. Multimedia boleh tolong bantu? Oke, pengumuman yang pertama ada Instagram YCSC, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram YCSC, teman-teman harus banget nih follow di @YCSC_GBI Sensi. Kenapa teman-teman harus follow? Karena di situ nanti akan kita berikan informasi-informasi terupdate tentang YCSC, tentang ibadahnya maupun tentang ibadah-ibadah yang menyangkut juga dengan gereja kita gitu teman-teman. So jangan lupa di follow. Dan next, Caca boleh? Teman-teman, jadi kita besok ada Sunday service, kalian boleh cek di YouTube-nya Scanner Ministry, dan biasanya itu udah up jam 10 pagi, jadi jangan lupa ibadah ya besok. Yes, benar banget. Dan perjamuan kudus teman-teman yang akan dilayani oleh Pastor Gembala Sidang kita, Pastor Niko Nyoto Raharjo. Jadi buat teman-teman jangan lupa siapkan roti dan anggurnya. Kalau misalnya nggak ada roti boleh pakai biskuit, anggur bisa pakai teh atau minuman-minuman yang warnanya coklat kemerahan gitu. Next. Online Cool. Wow, ini penting banget ya, Ca. Online Cool. Yes, karena ini kayak komunitasnya lebih kecil lagi teman-teman, which is itu kayak kita bisa lebih dalam lagi sharingnya, kita bisa banyak cerita, kita bisa saling menguatkan. Dan teman-teman boleh tanya-tanya nih tentang Online Cool ini ke Instagram YCSC juga boleh, atau bisa ke Kak Oki, atau bisa ke Kak Edo, atau ke teman-teman yang di sini yang lainnya juga boleh. So we welcome banget teman-teman. Benar banget. Dan next, ini kita ada kayak
bisa request doa gitu loh teman-teman. Dan ini bisa diarahkan ke Cimonik ya, Cimonik Priscilla. Dan nanti kalian boleh DM ke YCSI, IG Instagramnya, dan kalian nanti dikasih kontaknya si Cimonik. Next. Yes, bener banget, Ca. Dan terakhir, kita mau welcome newcomers. Yes. Teman-teman, selamat datang buat yang baru ke YCSI. Kita senang banget teman-teman menjadi bagian dari YCSI. Dan jangan lupa untuk scan barcode yang ada di layar teman-teman semua untuk kalau misalnya yang udah beberapa minggu nih, misalnya 2 minggu atau seminggu yang lalu juga belum pernah mengisi ini, teman-teman biar dengan kerelaan hati untuk mengisi data diri yang ada di barcode tersebut. Oke, sebentar lagi pengumumannya itu aja teman-teman, dan sebentar lagi kita akan mau doa dan doa berkat yang nanti akan dibawakan oleh Korobi. Untuk itu teman-teman diharapkan untuk jangan leave dulu karena kita mau menerima berkat dari Tuhan melalui Korobi. Dan Monik yang bertugas hari ini untuk berdoa, dipersilahkan. Mari teman-teman kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan buat satu kali lagi Tuhan kesempatan untuk setiap kami Bapak untuk boleh datang Tuhan ke tahta-Mu, Tuhan menghampiri hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hadirat-Mu Tuhan, buat lawatan-Mu Bapa, buat kasih-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan hingga hari ini Bapa. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Nya Tuhan, buat perlindungan-Nya Tuhan sepanjang seminggu ke belakang Bapa, hingga kami ada Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap lawatan-Mu Tuhan atas setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan ibadah hari ini Tuhan telah mengubahkan Tuhan setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang Tuhan ubahkan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan Tuhan melalui ibadah sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, buat Kak Oki Tuhan, buat setiap firman Tuhan yang boleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman yang ditaburkan Tuhan telah jatuh Tuhan di tanah yang subur Tuhan, yang akan berakar Tuhan, berbuah Tuhan, dan akan terus merema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan hari lepas hari Tuhan, yang akan menjadi bekal kami Tuhan sepanjang seminggu ke depan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Kau terus berkati Tuhan, urapi Tuhan Kak Oki lebih lagi Tuhan. Biar Engkau pakai Tuhan Kak Oki lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam apapun Tuhan yang ia lakukan Tuhan. Biar Engkau yang buat berkenan dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang terus Tuhan bawa Kak Oki naik Tuhan, lebih lagi Tuhan. Ia akan terus jadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Biar apapun Tuhan yang Kau percayakan hari-hari ini Tuhan buat Kak Oki Tuhan, itu dibuatmu menjadi berhasil Tuhan. Dan kemuliaan nama-Mu Tuhan terus dinyatakan Tuhan melalui kerinduan hatinya Bapa buat apapun Tuhan yang hari-hari ini sedang ia doakan Tuhan. Biar Engkau yang genapi on time di waktu-Mu ya Tuhan. Biar berkat-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, terobosan juga boleh terjadi atas Kak Oki lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, buat Pastor Niko Bapa. Terima kasih Tuhan buat sosok gembala Tuhan yang Kau taruhkan Tuhan atas wadah ini Bapa. Dan Kau terus urapi Tuhan Pastor Niko Tuhan hari lepas hari Tuhan. Ya boleh semakin lebih lagi Tuhan masuk Tuhan dalam rancangan-Mu ya Bapa, membawa gereja ini Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biar ada kesehatan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan atas Pastor Niko Tuhan, bahkan buat keempat wakil gembala Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan di masa-masa ini Tuhan, biar ada visi misi-Mu lebih lagi Bapa yang akan membawa gereja-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan untuk terus masuk Tuhan dalam kegenapan rancangan-Mu ya Bapa. Biar setiap ada unity lebih lagi Tuhan atas gembala sidang kami Tuhan dan keempat wakilnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa Tuhan Pastor Billy Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Pastor Billy Tuhan yang Kau tempatkan Tuhan di SCP ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami mau menopang pelayanan gembala kami ya Tuhan. Biar terus Tuhan Kau yang kuatkan kakinya Bapa, Kau yang teguhkan hatinya Bapa. Biar sungguh-sungguh Tuhan ada urapan-Mu tercurah lebih lagi Tuhan Pastor Billy Bapa. Biar terus Kau pakai Pastor Billy Tuhan untuk terus Tuhan membawa gereja ini Tuhan semakin selaras dengan Engkau Tuhan.
Kami bahkan berdoa Tuhan buat Cimilka Tuhan, buat Brian dan Janice Bapak, buat keluarga besarnya Tuhan aman dalam perlindungan tangan-Mu Bapak. Kami berdoa Tuhan biar Mazmur 91 Tuhan jadi bagian mereka Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan mereka juga boleh terus Kau pakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat youth pastor kami Tuhan di tempat ini Bapak, buat Korobi Bapak. Terima kasih Tuhan buat hatinya Bapak. Terima kasih Tuhan buat apapun yang ia boleh taburkan Tuhan di YCSC Bapak. Setiap doanya Bapak buat harga yang ia boleh bayar Tuhan atas anak-anak mudamu Tuhan di YCSC Bapak. Kami berdoa Tuhan, kami mau menopang Tuhan pelayanan gembala kami ini Tuhan. Biar terus Tuhan ada urapan-Mu lebih lagi tercurah Bapak. Biar hari-hari ini Tuhan, Korobi juga terus Kau pakai Tuhan untuk jadi contoh yang baik Tuhan. Jadi role model Tuhan untuk anak-anak mudamu Tuhan. Yang akan terus Tuhan membawa Tuhan, membimbing Tuhan anak-anak mudamu Tuhan masuk Tuhan dalam kegenapan rencana-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa buat Cianita Tuhan sebagai penopangnya Tuhan yang setia Bapak. Kami mengucap syukur buat Cianita Bapak. Biar hari-hari ini juga Engkau yang terus Tuhan kuatkan dan teguhkan Cianita lebih lagi Bapak. Kau terus yang bicara Tuhan buat Cianita Tuhan hari-hari ini Bapak. Biar ia juga boleh terus semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Biar apapun Tuhan yang ia rindukan juga boleh digenapi on time di waktunya Tuhan ya Bapak. Kami berdoa juga buat Karen dan Nathan Tuhan. Kami serahkan Tuhan biar anak-anak ini juga boleh terus menjadi terang dan garam Tuhan buat lingkungannya Bapak, buat keluarganya Bapak. Engkau yang berkati studinya Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau yang buat berkenan dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan, darah Yesus tutup bungkus keluarga ini Bapak. Bahkan keluar dan masuknya Tuhan aman Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah hadir Tuhan di ibadah sore hari ini Bapak. Kami percaya nggak ada yang kebetulan Tuhan. Biar setiap jiwa-jiwa yang hadir Tuhan sore hari ini mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh ngalamin perubahan Tuhan dalam hidup mereka Bapak. Biar hari-hari ini Tuhan kami boleh terus semakin hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan berpegang teguh Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap janji yang Kau taburkan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan akan digenapi on time Tuhan di waktu-Mu Bapak. Biar hari-hari ini Tuhan Kau yang terus perlengkapi, Kau yang terus persiapkan Tuhan anak-anak mudamu Tuhan, untuk kami terus berjalan Tuhan, tidak menjadi lelah Tuhan, untuk kami terus Tuhan fokus sama Tuhan, untuk mengejar Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga kami terus bertahan Tuhan pada sampai kesudahannya Tuhan, dan kami akan raih kemenangan itu ya Bapa. Janji yang Tuhan sediakan atas setiap anak-anak mudamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan hari-hari ke depan Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar keluar dan masuknya juga boleh aman dalam perlindungan tangan-Mu Bapa. Bahkan setiap orang yang bertalian darah Tuhan dengan anak-anak muda-Mu Tuhan di YCSC Tuhan, boleh aman Tuhan, boleh terus dalam penjagaannya Tuhan. Kau berkati studi mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka Tuhan, apapun Tuhan yang Kau percayakan, Kau yang buat itu menjadi berhasil dan berkenan di mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat setiap pelayanan boleh kami lakukan sore hari ini Bapak. Apapun bagian kami Tuhan, merupakan sebuah privilege Tuhan untuk kami melayani Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja Bapak. Kami mau kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan kami mau bawa bangsa kami Indonesia Tuhan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar sungguh-sungguh Tuhan ada janji Tuhan yang boleh digenapi on time Tuhan atas Indonesia Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang dahsyat atas Indonesia Bapa. Kami berdoa Tuhan buat segala keadaan hari-hari ini Tuhan yang mungkin kelihatannya nggak semakin baik Tuhan, tapi kami mau declare Tuhan ada kemenangan, lepas kemenangan atas Indonesia Bapa. Percaya Indonesia juga akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat COVID-19 Tuhan, diam dan tenanglah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat resesi ekonomi Tuhan, kami perkatakan diam dan tenang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sedikit waktu lagi Tuhan Indonesia akan melihat kemuliaan Tuhan. Indonesia akan penuh dengan jiwa-jiwa yang berbalik kepadamu ya Tuhan. Bahkan setiap lidah mengaku Tuhan, setiap lutut bertelut bahwa Yesus Tuhan adalah Raja di atas segala Raja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari presiden, wakil presiden, Tuhan, segenap kabinet kerja yang ada Tuhan, bahkan dari pemerintah tertinggi sampai yang terendah Tuhan, biar ada roh
atas bangsa ini ya Bapa, biar setiap kebijakan yang diambil Tuhan, setiap strategi Tuhan yang akan dilepaskan Tuhan itu adalah betul-betul yang tepat sasaran Tuhan, yang betul-betul akan membawa perubahan demi perubahan Tuhan buat bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia di tangan-Mu Tuhan, kami percaya Indonesia biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Mari seluruh umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus. Sertai kita semua mulai sore hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Sabtu semua, thank you. Sudah join ya. God bless semua. Thank you juga buat Oki ya, udah sharing firman-nya. Udah bisa menggantikan Pak Abraham Lalamantik ya, Ki. Thank you juga ya, Angel ya, juga Caca dan Erin ya. Thank you udah bantu di ibadah sore hari ini. Thank you juga teman-teman semua ya yang baru join. Selamat datang sekali lagi ya. Jangan lupa minggu depan kita ada lagi ibadah YCC ya. Biar semuanya mendapatkan berkat yang utuh hari ini ya, lewat ibadah online hari ini. Oke, thank you semua ya. God bless semua ya. Ya. Robi, kita thank you banget. Oki juga thank you. God bless. Thank you guys. Thank you Kak Robi. Thank you. Aku izin keluar ya. Bye. Ya teman-teman ya. Ya. Kak Noel, Indomie satu ya. Thank you teman-teman. Thank you Caca dan Erin. Terima kasih dua host Thank kita you hari ini. semuanya. Terima kasih Bapak Oki, Bapak Pester. Biasa Kak Noel. Terima kasih Pastor Oki. Kak Kak Noel. Noel semangat ya jualannya. Kak Noel. Laris tuh di belakangnya, Kak Noel. Oh diem aja sih, sama Oh, Kak Noel. tahu nih, biar cool ya. Di mute. Masih di mute, Bill? Wow. Pantas. Enggak kok, bisa. Luar biasa loh Erin ini MC-nya udah kayak MC kelas Asian Games. Aduh. Gils. Caca juga luar biasa loh. Mantap. Masih newbie. Enggak dong, bagus. Mantap dong semuanya. Semua baik-baik teman-teman. Semua Baik kok, puji sehat. Tuhan. Well, berapa antara Noel? Luar biasa. Udah cobain belum kopinya Noel? Mantep banget. Kan main. Selera asli. Sampai berapa kali Noel? 3 kali ya Noel? Thank you ya. Enak tuh, enak. Juan, Enak-enak. hari ini nggak ada ya Juan ya? Mie-nya tuh Juan juga. Mie bangkanya. Saya belum nyobain kok Hari ini bakminya Juan. ada yang banyak nggak yang baru join pertama kali? Teman-teman, banyak nggak sih yang baru pertama? Hari ini sih kelihatannya nggak banyak yang baru ya kok. Ada yang kayak paralel itu satu akun berempat, bertiga, ada satu dua sih yang saya lihat baru kok tadi. Cuman udah pergi orangnya. Iya nih Derry, Phoebe nih ya. Oh ya Phoebe, happy birthday ya Phoebe ya. Minggu ini ya Edo ya. Minggu Minggu ini kemarin. ulang nih. tahun ya. Dalam 1 minggu ini siapa yang ulang tahun? Iya benar, Pibi hari Senin Siapa lagi? kemarin. Phoebe siapa lagi? Phoebe doang ya? Pibi aja kok kayaknya. Iya benar, Pibi doang. Happy birthday ya sekali lagi Phoebe. Happy Ya, birthday God Pibi. bless you ya. Thank you God. Birthday Phoebe. Happy birthday, Pibi. Happy birthday Kak Erin. Mau udah lama. Tirsa nih udah lama nih Tirsa nih. Welcome join lagi ya. Tirsa, selamat datang lagi, welcome back. Iya, terima kasih. Shalom. Sehat semua Tirsa. Sehat, puji Tuhan, sehat, sehat semua teman-teman semua. Oke, good. Oke, teman-teman ya, fellowship saya pamit dulu ya. Thank you. Mau minggu depan ya semua ya. Iya kok. God bless ya. Thank you kok, God bless. Thank you, God Robi. bless, God kok. bless. God bless. Thank you, Robi.
Wih, ini Tirza lagi di mana nih? Lagi sambil kerja. Enggak, udah kerja lagi sih tadi di lapangan, tapi udah balik ke kantor lagi nih, Kak. Luar biasa. Hati-hati ya. Siap. Mantap. Anak lapangan. Manuel, Tirza kerja di mana? SCTV. Lagi kerja di Oh. siang nih, lagi di kontrak. Wow. Keren. Keren. Oh, terima kasih, puji Tuhan, Kak. Mantap, mantap. Aku juga calon Iya. penyiar. Is. Wah, amin, amin. Dian juga Nggak ada yang canda. Spacetune ya. Spacetune ya? Penyiar Spacetune. Spacetune. Mantap, mantap. Mantap. Oke, Kak Bilian. Izin Happy cabut. birthday. Cap. Ngulek apa dia? Oh, ngulek cabe. Ya Allah, semangat ya Kak Bilian. Semoga cabenya jadi makin pedes. Semoga Udah jadi gue olesin ke mulut ya, Fit. Nggak Terus perlu. kalian. Nggak perlu. Omongan tetangga lebih pedes, Kak. Oh ya benar. Korban. Ada salut. Ya, bye ya. Bye. Ya, happy birthday. bye. 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 Hai guys. Mana nih suaranya? Hai guys. Yeah. Hai guys, welcome back to. Welcome back to Guys, welcome back to. Widih, mantap Caca. Kayak nagih tuh kayak Dok. hari ini. Wih, siap pesta. Waduh, Habis habis khotbah langsung lapar ya. ya. Maaf. Lapar banget dah. Oke, thank you so much ya. Yoki. Sama. Kak Oki, thank you so much ya. Oke, firmannya mantap sih. Luar biasa. Glory to God. Lebih tajam daripada